Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Bapak Sigit Auliana selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan yang terhormat kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Saya Ilham Jagat Pradiksa dari kelas 5A Manajemen akan mempresentasikan materi tentang Sistem Informasi Logistik dan Rantai Pasokan. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Sistem informasi logistik dan rantai pasokan memainkan peran penting dalam bisnis modern. Sistem ini mengelola aliran barang dan informasi, memaksimalkan efisiensi, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Sesi ini akan membahas aspek kunci dari sistem ini, mulai dari definisi dan ruang lingkup hingga tren dan tantangan terkini. Peran teknologi informasi dalam logistik dan rantai pasokan. Yang pertama, efisiensi. Teknologi informasi membantu mengoptimalkan proses logistik dan rantai pasokan, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan ketepatan waktu pengiriman. Sistem teknologi informasi memungkinkan melacak barang secara real-time, mengelola persediaan secara akurat, dan mengotomatisasi tugas-tugas berulang. Yang kedua, transparansi. Teknologi informasi meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan, memberikan visibilitas yang lebih baik atas aliran barang dan informasi. Mitra rantai pasokan dapat berbagi data real-time, meminimalkan ketidakpastian, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, kolaborasi. Teknologi informasi memfasilitasi kolaborasi yang lebih erat antara mitra rantai pasokan. Platform online dan sistem terintegrasi memungkinkan berbagai informasi, meminimalkan kesalahpahaman, dan meningkatkan koordinasi. Selanjutnya, komponen utama sistem informasi logistik terdiri dari 4. Yang pertama, sistem pengelolaan gudang. Sistem pengelolaan gudang tersebut mengelola persediaan, mengatur penyimpanan, dan mengotomatisasi tugas-tugas gudang seperti penerimaan, penyortiran, dan pengiriman. Yang kedua, sistem transformasi dan distribusi. Sistem transformasi dan distribusi mengelola rute pengiriman, mengoptimalkan armada transportasi, dan melacak pengiriman barang secara real-time. Yang ketiga, sistem perencanaan permintaan. Sistem perencanaan permintaan memprediksi permintaan pelanggan, mengoptimalkan produksi, dan mengelola persediaan berdasarkan pola permintaan yang teridentifikasi. Dan yang terakhir atau yang keempat, sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM memfasilitasi interaksi dengan pelanggan, mengelola permintaan, dan memantau kepuasan pelanggan. Jadi keempat komponen utama tersebut harus ada dalam sistem informasi logistik. Agar apa? Agar sistem informasi logistik dapat berjalan dengan lancar. Terus selanjutnya, pengelolaan data dan informasi dalam rantai pasokan. Terdiri dari 4 poin. Yang pertama, pengumpulan data. Memperoleh data dari berbagai sumber seperti sistem point of sale atau POS, sensor, dan perangkat IoT untuk mengumpulkan data real-time tentang aliran barang dan informasi. Yang kedua, pembersihan data. Pembersihan data tersebut memproses data mentah untuk memastikan akurasi, konsistensi, dan kelengkapan. Data yang akurat sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif. Yang ketiga, analisis data. Menganalisis data yang telah dibersihkan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan insight yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Yang terakhir atau yang keempat, penyimpanan data. Penyimpanan data tersebut mempertahankan data yang dikumpulkan dalam format terstruktur yang mudah diakses dan dibagikan untuk analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Selanjutnya, integrasi sistem informasi antar mitra rantai pasokan. Ada 3 poin. Yang pertama, pertukaran data.
memungkinkan mitra rantai pasokan berbagi data secara real-time tentang persediaan, pesanan, pengiriman, dan informasi lainnya untuk meningkatkan koordinasi dan visibilitas. Yang kedua, kolaborasi. Memfasilitasi kolaborasi antara mitra rantai pasokan melalui platform online dan sistem terintegrasi memungkinkan komunikasi yang lebih baik, koordinasi yang lebih lancar, dan pengambilan keputusan bersama. Dan yang terakhir atau trust, membangun kepercayaan antara mitra rantai pasokan melalui berbagi data yang akurat dan transparan, meningkatkan hubungan dan memperkuat kerjasama. Jadi antar mitra rantai pasokan harus ada yang namanya integrasi sistem informasi. Agar apa? Agar sesama mitra dapat bekerja sama dengan lebih baik. Terus selanjutnya perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang pertama, perencanaan permintaan. Menganalisis data historis dan tren pasar untuk memprediksi permintaan pelanggan, mengoptimalkan produksi, dan mengelola persediaan dengan lebih efektif. Yang kedua, optimasi rute. Menganalisis data geografis, lalu lintas, dan faktor lainnya untuk menentukan rute pengiriman yang paling efisien. Sehingga apa? Sehingga dapat mengurangi waktu pengiriman dan biaya logistik. Yang ketiga, manajemen risiko, yaitu menganalisis data historis dan tren pasar untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam rantai pasokan seperti bencana alam atau gangguan produksi dan mengembangkan rencana kontingensi. Selanjutnya, otomatisasi dan optimasi proses logistik. Otomatisasi dan optimasi proses logistik terdiri dari 3 poin. Yang pertama, otomatisasi gudang, 2, optimasi rute, yang ketiga, analisis prediktif. Kita bahas yang pertama dulu, otomatisasi gudang. Otomatisasi gudang menerapkan robot dan sistem otomatis untuk mengotomatisasi tugas-tugas gudang seperti pemindahan barang, penyortiran, dan pengemasan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Terus yang kedua, optimasi rute. Menerapkan algoritma optimasi rute untuk menentukan jalur pengiriman yang paling efisien, mengurangi waktu pengiriman, dan meminimalkan biaya transportasi. Yang ketiga, analisis prediktif. Menerapkan algoritma pembelajaran mesin untuk memprediksi masalah potensial dalam rantai pasokan, seperti keterlambatan pengiriman atau kekurangan persediaan, dan mengambil tindakan proaktif untuk mencegahnya. Selanjutnya, tantangan dan tren terkini dalam sistem informasi logistik. Jadi ada 4 tantangan. Yang pertama, keamanan data. Melindungi data sensitif dari ancaman cyber dan memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Jadi data tersebut harus memiliki keamanan yang tinggi. Yang kedua, analisis big data. Menggunakan teknologi big data untuk menganalisis kumpulan data yang besar dan kompleks untuk mendapatkan insight yang lebih dalam tentang rantai pasokan. Yang ketiga, integrasi blockchain. Integrasi blockchain tersebut menerapkan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam rantai pasokan. Dan yang terakhir, yang keempat, kecerdasan buatan atau AI. Nah, kecerdasan buatan atau AI ini udah sering kita dengar atau sering kita gunakan. Jadi, kecerdasan buatan atau AI menerapkan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas kompleks, meningkatkan pengambilan keputusan, dan memperkirakan permintaan pelanggan. Baik, selanjutnya studi kasus implementasi sistem informasi logistik dan rantai pasokan. Studi kasusnya ada 3. Yang pertama perusahaan retail, yang kedua perusahaan manufaktur, yang ketiga perusahaan logistik. Yang pertama kita bahas perusahaan retail. Perusahaan retail menerapkan sistem informasi untuk mengoptimalkan manajemen persediaan, melacak pengiriman, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, perusahaan manufaktur menerapkan sistem informasi untuk mengoptimalkan produksi, merencanakan permintaan, dan meminimalkan downtime. Dan yang terakhir, yang ketiga, perusahaan logistik. Perusahaan logistik menerapkan sistem informasi untuk mengoptimalkan rute pengiriman,
mengelola armada transportasi, dan melacak pengiriman barang. Baik, materinya sudah selesai. Berikut adalah kesimpulannya. Kesimpulannya itu ada 3. Yang pertama itu pentingnya teknologi informasi. Teknologi informasi itu sangat penting ya. Sistem informasi, logistik, dan rantai pasokan merupakan aset penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keunggulan kompetitif. Terus kesimpulan yang keduanya, tren masa depan. Tren terkini seperti AI, blockchain, dan big data akan terus membentuk landscape sistem informasi logistik. Kesimpulan terakhir, atau yang ketiga, adaptasi yang fleksibel. Jadi bisnis harus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren pasar untuk tetap kompetitif, sehingga dapat bersaing dengan kompetitor yang lainnya. Baik, materi sudah selesai saya sampaikan atau saya paparkan. Terima kasih. Saya tutup presentasi dengan quotes. What we know is just a drop of water, while what we don't know is an ocean. Apa yang kita ketahui hanyalah setetes air, sedangkan apa yang tidak kita ketahui adalah lautan. Dengan presentasi ini, saya harap kita semua lebih banyak mencari tes pengetahuan tersebut. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Indonesia negara hukum, untuk itu kita harus patuh. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.